Alhamdulillah, ibu-ibu tadi sudah dijelaskan mengenai langkah ketiga. Sekarang mari kita lanjutkan ke langkah keempat, yaitu orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Gimana ibu-ibu? Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Nah, kita masuk ke langkah keempat ya ibu-ibu. Nah, untuk langkah keempat, karena harus ada pemutaran film, jadi karena speaker saya rusak, kita alihkan saja ya Bu ya untuk membaca buku pintarnya Bu, buku pintar. Nah, ada di buku pintar halaman ke 28 dan 29. Nah, dari film yang harusnya diputar itu film 1A. Nah, di sini ada di buku pintar di halaman 28 dan 29. Nah, di sini gimana ibu-ibu? Boleh dibaca dulu. Nah, ini di sini di buku pintar ini bahwa Bu Lili ini merasa mempunyai ban karena dia sudah tidak punya uang lagi. Nah, di situ Bu Lili bingung karena kebutuhan Claudine itu banyak untuk makan, untuk bayar listrik, untuk buka sekolah Agus dan Dewi itu, dan susu buat kita itu nggak ada, serba kekurangan. Nah, di situ Agus merasa didiamin terus karena pada saat mengantarkan Agus, Bu Lili itu merasa murung, diam. Jadi antara Agus dan Bu Lili itu sikapnya Bu Lili itu kurang respon lah lama Ibu Lili ini mengantarkan Agus ke sekolah. Jadi Agus itu merasa ibunya itu marah pada Agus. Nah, karena Bu Lili itu diam saja, nggak ada bicara atau ngobrol sedikit pun dengan Agus. Dan merasa Agus itu anak yang nakal itu karena sikapnya Bu Lili itu. Anggapan Agus itu bahwa ibunya itu nggak suka pada Agus, tapi Agus juga tidak suka didiamin terus sama Bu Lili. Nah, terus Agus tuh kenapa diam, dari Bu Lilinya juga kenapa Agus tuh diam saja, dia kelihatannya sedih. Jadi anggapan Bu Lilinya itu ada aja Bu Lili dan Agus itu berpamitan setelah Bu Lili mengantarkan Agus ke sekolah. Nah, setelah pulangnya Bu Lili merasa bersalah. Kenapa ya dia itu, jangan-jangan ibu ada yang salah menurut Bu Lili itu. Ibu apakah terlalu keras pada si Agusnya itu? Terus apa mungkin Bu Lili itu punya salah kepada Agus? Baik, jadi Ibu Lili harus bersabar. Jadi karena Bu Lili menganggap itu dia bersalah, Ibu Lili jadi introspeksi diri Ibu ya, bahwa Ibu Lili itu harus lebih sabar, tidak boleh sering marah pada anak-anaknya. Nah, gimana Ibu setelah penjelasan dari buku pintar ini? Apa dari cerita Bu Lili dengan Agus ini, tanggapan Ibu gimana? Gimana perasaannya Agus terhadap Bu Lili ini? Ya, betul. Perasaan Agus merasa kesal karena didiemin sama Bu Lilinya. Nah, terus apalagi Bu? Ya, Agus merasa sedih juga Bu ya, murung gitu Bu ya. Dan ada lagi Bu, ya Agus ini merasa punya salah atau apa kepada Bu Lilinya. Nah, bagaimana perasaan Ibu Lili pas awal cerita? Gimana Bu? Ya, Bu Lili merasa sama seperti Agus atau punya perlakuan yang salah terhadap anaknya Agus. Nah, bagaimana dalam hubungannya antara Bu Lili dan Agus di cerita yang pertama ini Bu? Ya, itu jadi hubungan antara Bu Lili dan Agus ini cukup
kurang baik ya Bu ya, karena menurut Bu Lili merasa Ibu Lili punya salah, menurut Agus juga merasa dia juga punya salah. Kenapa ini bisa terjadi demikian? Karena gimana Bu? Ya karena Bu Lili sedang mempunyai beban keuangannya karena banyak pengeluaran sedangkan pemasukannya kurang, dan Agus pun anaknya merasa bersalah karena sering berlaku kurang baik terhadap Bu Lili. Betul, kita dapat membuat kesimpulan bahwa permasalahan ekonomi keluarga tanpa sadar membuat orang tua itu bertindak kasar dan sering marah pada anaknya sehingga menjadikan keluarga itu tidak bahagia. Selain itu, ibu-ibu, orang tua itu jadi perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukannya itu dapat mempengaruhi si anaknya. Jadi seperti halnya didiemin si Bu Lili ke Agus dapat mengakibatkan pengaruhi si anaknya menjadi perilaku yang kurang baik juga karena merasa didiamkan oleh ibunya. Begitu juga yang sebaliknya. Nah selanjutnya ibu-ibu, kita masuk ke film yang kedua atau yang bisa dilihat juga di buku pintar halaman 29 dan 30. Nah, di sini gimana ibu-ibu? Apakah udah yang membaca? Ya, sebagian udah ada yang menjawab ya Bu ya, membaca. Saya ulas sedikit ya Bu ya. Jadi di situ diceritakan bahwa si Bu Lili ini lagi masak. Terus si Agus dan kita ini rebutan sendok. Tiba-tiba si tangan Agus itu nggak sengaja mengenai gelas sehingga gelas itu jatuh dan airnya tumpah. Nah, ekspresinya kaget dan kesal juga lihat Agus dan Ita lagi itu melakukan hal seperti itu. Terus pas Ibu Lili kaget dan kesal, Bu Lili langsung teringat bahwa ia berjanji untuk bisa lebih sabar lagi menghadapi anak-anaknya. Nah, Ibu Lili langsung berubah nih sikapnya Bu. Di sini Bu Lili bilang, kaget ya nak, tidak apa-apa. Dan Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Langsung Bu Lili ini menyuruh Agus dan Ita untuk membersihkan bersama-sama dengan mengambil lap dan dibersihkan bersama-sama, dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Ita dan Agus karena sudah membersihkan tumpahan airnya itu secara bersama-sama. Nah di situ gimana ibu-ibu sikap dan perubahannya Bu Lili kepada anak-anaknya gimana? Ya, Ibu Lili jadi lebih sabar dan menunjukkan sikap ramah kepada Agus dan Ita. Yang sebelumnya Agus dan Ita ini takut karena takutnya Ibu Lili ini marah, tapi karena Ibu Lili melihat bahwa sikap itu dapat mengaruhi anak yang kurang baik, jadi Ibu Lili bisa lebih sabar dan menunjukkan sikap yang lebih positif. Nah itu Bu. Nah setelah itu gimana Bu? Perasaan si anak-anaknya terhadap sikapnya perubahan sikapnya Bu Lili. Nah itu Ibu, jadi si anak ini merasa ada dampak positifnya menjadi nurut kepada Ibu Lilinya. Jadi Agus dan itu disampaikan karena kelihatannya berbuat salah, tapi karena si Bu Lilinya itu sabar dan tidak marah, dan untuk itu pun mengajak untuk membersihkan bersama-sama, jadi si anak tuh menjadi terbawa dimana perasaan itu bahagia gitu, dan senang diajak. Jadi sikapnya Bu Lili itu menjadi baik gitu. Asalnya menurut Agus dan itu Ibu Lili itu pemarah atau gimana gitu. Setelah ada perubahan ini menjadi bahagia dan senang dan dekat, menjadi lebih dekat kepada Ibu Lili. Nah di situ saya ucapkan terima kasih kepada para peserta atau ibu-ibu. Terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Jadi di situ bahwa Ibu Lili ini selalu berusaha untuk lebih sabar, tidak cepat marah, dan menunjukkan kasih sayang pada anak-anaknya.
Dan pada akhir cerita ini juga terlihat bahwa perubahan sikap Ibu Lili tersebut berdampak baik bagi anak-anaknya. Agus dan Ita juga bersedia mengikuti ajakan Ibu Lili membersihkan air yang tumpah. Nah, di sini Bu, setelah ibu-ibu ini melihat melihat pemutaran film yang diganti dengan buku pintar, yang ada di buku pintar, kita simpulkan bahwa menjadi orang tua yang baik itu tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Jadi meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan belajar mengendalikan emosi. Nah, jadi cara keempat ini menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan selalu bersikap, berperilaku, dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, itu Bu untuk langkah keempat. Terima kasih atas pendapat-pendapatnya dan semoga langkah keempat ini bisa dipahami oleh ibu-ibu sekalian. Terima kasih.